Bab 471 menghadapi maksud pedang. 7 pedang warisan, pedang pembunuh keputusasaan surgawi. Seberkas cahaya dingin yang indah menebas dari pedang compang camping itu. Tampaknya menghancurkan kehampaan dan mengubah berlalunya waktu. Bulan iblis berwarna darah yang diciptakan Lintong hancur dan pemandangan mengerikan dari neraka iblis menghilang. Saat itu, niat membunuh dingin penuh pembantaian melewati tubuhnya. Tubuh Lintong bergetar saat dia mengeluarkan seteguk darah dan memutih. 7 pedang warisan. Kamu! Darah muncul di mata Lintong. Serangan Chang Yuyu tidak hanya mematahkan tekniknya, tetapi juga menyerang garis keturunan matanya. Bentrokan keduanya hanya berlangsung beberapa detik dan Lintong sudah menggunakan keterampilannya yang paling kuat. Tidak hanya kalah, matanya bahkan pernah terluka oleh Chang Yuyu. Lintong mengalami depresi. Dia kalah dari Chang Yuyu saat itu juga. Dan meskipun mereka berdua telah melakukan perbaikan besar, jarak di antara mereka sekarang bahkan lebih besar. Dalam hal bakat dan fondasi garis keturunan, Lintong memiliki keuntungan, tetapi Chang Yuyu telah memasuki warisan 7 pedang dan menerima warisan inti. Serangannya telah mencapai tingkat yang luar biasa dan mereka bahkan bisa menembus perbedaan dalam kultivasi. Musuhku bukan kamu. Suara Chang Yuyu lemah. Meskipun dia belum mencapai peringkat Lord sejati, pelanggarannya tidak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah peringkat Lord sejati. Dia bahkan bisa mengancam mereka yang berada di peringkat Lord sejati. Dengan kilatan dingin, seorang wanita berpakaian putih muncul. Wajah Lintong membeku. Kecepatan wanita berbaju putih telah melebihi matanya. Elder Bai, saya di sini untuk menantang Zhao Feng. Saya harap Anda tidak ikut campur. Petik 2, kata Chang Yuyu. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Bagaimana dia tidak tahu apa yang dirasakan Chang Yuyu? Tapi matanya beralih ke Lintong dan wajahnya menjadi dingin. Junior, apa hubunganmu dengan agama iblis bulan merah? Keterampilan dan garis keturunan mata Anda pasti terhubung dengan warisan bulan Scarlet. Petik 2, suara Penatua Bai mengandung niat membunuh yang dingin dan Lintong cegukan dengan dingin. Tekanan energi mental dari Penatua Bai jauh lebih kuat daripada 4 penguasa istana dari agama naga besi. Matanya seperti pedang tajam yang menembus jantungnya. Dia tahu bahwa jika seorang ahli pada level ini ingin membunuhnya, itu hanya akan membutuhkan pemikiran. Menghadapi pertanyaan Penatua Bai, hati Lintong jatuh. Agama setan bulan merah memang sangat mementingkan dirinya dan memberinya kesempatan untuk memasuki warisan bulan merah. Namun, agama setan bulan merah adalah musuh seluruh benua dan telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat ini, Tuan sejati Tiek Xiao dan Su Tua keluar. Siapa yang berani menantang klan bulan rusak? Suara tanpa emosi True Lord Tiek Xiao turun dari langit. Menurut kontrak darah, dia harus melindungi klan. 2 True Lord ranks tahap awal? Kejutan terlintas di mata Elder Bai. Peringkat Tuan sejati adalah keberadaan puncak bahkan di negara-negara besar, dan klan yang jauh ini memiliki 2. Tentu saja, mata Penatua Bai hanya melirik ke arah Tuan sejati Tiek Xiao dan Su Tua. Dia tidak benar-benar menaruhnya di matanya. Dia mendengus dingin dengan jijik dan dingin. Tubuh Tuan sejati Tiek Xiao dan Su Tua membeku saat ekspresi mereka berubah menjadi syok. Pandangan Penatua Bai sepertinya menembus hati mereka dan, hanya dalam satu pandangan, keduanya tidak berani melihat ke belakang. Puncak peringkat sejati-sejati, Old Su dan True Lord Tiek Xiao berseru. Keduanya langsung menarik napas dalam-dalam dan bertindak seperti sedang menghadapi musuh yang hebat. Untungnya, Penatua Bai tampaknya tidak mengambil hati 2 pangkat sejati-sejati dan kembali ke Lintong. Wajah Lintong menjadi pucat dan dia tampak seperti jatuh ke jurang yang dalam. Naluri memberitahunya bahwa wanita di depannya mungkin lebih kuat dari siapapun di area Cloud. Mata senior memang cerah. Yang ini memang pernah menjadi anggota agama setan bulan merah tapi telah pergi sekarang. Petik 2, Lintong hanya bisa berkata. Begitu dia selesai mengatakan ini, wanita dengan mata putih itu sepertinya berubah menjadi pedang. Lintong merasakan gumpalan niat membunuh mengunci dirinya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin dan tidak berani bergerak sama sekali. Ekspresi Su Tua dan Tuan sejati Tiek Xiao berubah. Jika Penatua Bai ini benar-benar ingin membunuh Lintong, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Hehe, itu adalah kehormatan klan bulan rusak memiliki seorang ahli dari klan 10.000 pedang. Tawa hangat terdengar dengan turunnya angin dan kilat. Angin sepoi-sepoi dan sensasi mati rasa ringan muncul.
Seorang pemuda berambut biru muncul di langit dan angin seolah membeku. Itu kamu. Anda memang layak menjadi salah satu dari dua keajaiban yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, Anda sudah mencapai peringkat Lord sejati. Petik 2. Cahaya tajam muncul di mata Elder Bai saat dia segera mengenali identitas pemuda itu. Tekanan pada Lintong segera menghilang dan dia hampir jatuh begitu Zhao Feng tiba. Peringkat Lord sejati lainnya, keduanya menghela napas. Kebanyakan orang yang hadir, termasuk Lintong, bingung. Orang ini tahu Zhao Feng? Bagaimanapun, tidak banyak orang di area Cloud yang mengetahui pencapaian Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci. 10.000 klan pedang nomor 1 di benua utara. Petik 2. Sutua dan Tuan Sejati Tiek Xiao keduanya menarik napas dingin. Bahkan area Cloud tahu nama 10.000 pedang klan. Di benua utara, klan Yuan Surgawi adalah yang terkuat dan merupakan salah satu dari 10 kekuatan terkuat. Klan 10.000 pedang adalah kekuatan tepat di bawah klan Yuan Surgawi dan cukup untuk menghancurkan dua negara kuat. Tidak heran dia tidak menatap kita. Tuan Sejati Tiek Xiao mengerti, klan lawan dan kekuatannya melampaui dia dan Sutua sejauh ini. Terima kasih atas pujian seniornya. Saya hanya beruntung dan berusaha. Status keajaiban luar biasa bukanlah milikku. Petik 2. Zhao Feng menjawab dengan rendah hati. Kenyataannya, Penatua Bai di depannya ini memberinya tekanan dan bahkan rasa bahaya. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat dewa sejati dan dia adalah seorang kultivator pedang. Di antara mereka yang berkultivasi sama, mereka yang terlatih dalam dao pedang memiliki pelanggaran terkuat. Kekuatan pertempuran Penatua Bai setidaknya setara dengan wakil patriark dari agama darah besi. Potensi anak ini sangat menakutkan. Rahasia apa yang terkandung dalam warisan yang dia datangi? Petik 2. Mata Elder Bai berbinar saat dia melihat Zhao Feng. Kembali ke pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya memasuki warisan misterius. Dari aura warisan misterius, itu kemungkinan akan melampaui 4 warisan besar, karena setidaknya telah mendorong sebagian dari warisan-warisan surga. Tidak hanya Penatua Bai tertarik dengan warisan yang tidak diketahui ini, bahkan penguasa dari aliansi suci akan tertarik. Elder Bai, saya harap Anda tidak akan ikut campur dalam perdebatan saya dengan Zhao Feng. Sosok Chang Yuyu melintas di depan Zhao Feng. Penatua Bai menggelengkan kepalanya dan pergi untuk menyaksikan. Dia tahu dengan jelas bagaimana sikap Chang Yuyu dalam hal ini. Meskipun Zhao Feng jauh lebih kuat dari yang diharapkan, Chang Yuyu masih akan menantangnya. Ini adalah pembudidaya pedang, seseorang yang memiliki keyakinan kuat. Chang Yuyu, kamu telah meningkat pesat. Jika itu sebelum aku menerobos ke peringkat Lord sejati, kita akan bertengkar hebat, tapi sekarang. Zhao Feng berkata dengan menyesal. Belum lama ini, dia telah mencapai peringkat dewa sejati tahap awal, dan perbedaan dalam budidaya di antara keduanya besar. Chang Yuye dan Elder Bai memiliki ekspresi serius. Sebelum Chang Yuyu datang untuk menantang Zhao Feng, dia telah mendengar bahwa kultivasi Zhao Feng masih berada di True Mystic Rank. Namun, ketika dia tiba di klan Bulan Rusak, Zhao Feng sudah melompat ke peringkat Lord sejati tahap awal. Zhao Feng, jangan mengucapkan kata-katamu terlalu dini. Aku juga telah membunuh para jenius di peringkat Lord sejati di 7 pedang warisan. Petik 2. Mata Chang Yuyu dipenuhi dengan maksud pedang dan aura ini membawa gelombang besar ke hati orang-orang yang hadir. Sutua dan Tuan Sejati Tiek Xiao merasa hati mereka bergetar. Jika mereka bahkan melihat ke mata Chang Yuyu, mata mereka akan sakit. Pada saat itu, Chang Yuyu tampak seperti pedang, dan pedang compang camping di tangannya bersenandung dengan kekuatan waktu. Bahkan sebelum serangan itu tiba, niat pedang Chang Yuyu sudah memancarkan aura dingin yang penuh pembantaian. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap sekilas ketajaman dalam dimensi energi mental yang bisa membunuh hantu. Serangan yang begitu kuat langsung melesat ke arah Zhao Feng dan serangan energi mental ini hampir tidak dapat dihindari. Jalur menembak jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menembakkan seberkas cahaya biru es yang memblokir maksud pedang Chang Yuyu. Memblokir niat pedang, ekspresi Chang Yuyu dan Elder Bai berubah secara dramatis. Bagaimana dia melakukannya? Serangan pedang lebih cepat dari serangan energi mental normal dan Chang Yuyu adalah orang yang menyerang lebih dulu. Petik 2. Hati Penatua Bai bergetar tak percaya. Penggarap pedang dapat membentuk niat pedang yang dapat melawan ilusi energi mental dan teknik mata ke tingkat tertentu.
Chang Yuyu mundur. Serangan niat pedangnya tidak hanya dihentikan oleh Zhao Feng, dingin bahkan telah menyerang balik. Tubuh dan pikiran Chang Yuyu langsung melambat. Tapi untungnya niat pedangnya telah tumbuh setelah dia memasuki 7 pedang warisan dan dia dengan cepat menghancurkan rasa dingin. Untuk menghadapi niat pedang dengan garis keturunan matanya. Hanya monster seperti dia yang bisa melakukan ini. Petik 2. Lintong menekan ombak di hatinya. Dia tahu bahwa Zhao Feng bahkan tidak serius. Tidak terbayangkan jenis keterampilan yang dimiliki Zhao Feng. Bab 472 Kekhawatiran Penatua Bai. Di udara, bentrokan singkat Zhao Feng dan Chang Yuyu hanya dipahami oleh mereka yang berada di alam roh sejati. Mata Penatua Bai penuh dengan keterkejutan dan ekspresinya serius. Zhao Feng, kau melebihi perkiraanku, tapi pertarungan kita baru saja dimulai. Setelah keluar dari 7 pedang warisan, tujuan saya adalah 5 keajaiban yang luar biasa. Petik 2. Niat pedang Chang Yuyu terus meningkat dan keinginannya menjadi lebih kuat. Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang mulai terbentuk dari pedang yang compang kemping itu. Itu berdengung dengan suara yang mengguncang jiwa. Sebuah niat pedang penghancur terbentuk yang membawa tekanan besar ke dimensi energi mental, dan itu mengguncang hati orang lain di alam roh sejati. Tidak ada maksud pedang lain yang sekuat ini di dalam area cloud. Niat pedang ini begitu dominan sehingga bisa mengancam dan menyerang pikiran para True Lord Rangs. Sutua dan Tuan Sejati Tiexiao mulai berkonsentrasi. Jarak di antara mereka cukup pendek, jadi mereka bisa merasakan seberapa kuat niat pedang itu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak ingin mereka lihat secara langsung. Pedang kuno Chang Yuyu mulai bergetar, dan cahaya dingin yang terang mulai memancar darinya saat pedang itu mengeluarkan sinar yang menusuk yang melepaskan niat membunuh yang dingin. Niat pedang yang sangat kuat. Pedang itu, tatapan semua orang tertarik pada pedang kuno. Itu mungkin memiliki sejarah yang dalam di baliknya. Hanya dalam beberapa napas, aura dari pedang yang compang kemping itu menjadi 2 kali lipat, dan bahkan 3 kali lipat, saat kekuatan yang tidak diketahui tampaknya terbangun darinya. Pedang pembunuh keputusasaan surgawi, gaya pedang pembantaian acak. Rambut Chang Yuyu tertiup saat sinar dingin yang bersinar itu tampak menyatu dengan tubuhnya. Susu. Gelombang cahaya pedang melintas di udara dan membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya. Balok pedang yang menusuk ini setengah transparan, dan mereka menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bam bam bam, awan dan gunung akan hancur kemanapun balok pedang ini pergi. Lubang akan terbentuk begitu dalam, orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Cepat menghindar dan buka susunan pelindung. The Broken Moon Clan pecah menjadi kekacauan. Banyak penonton gemetar ketakutan di depan serangan ini. Sepertinya ribuan balok pedang memulai pembantaian yang menakutkan. Niat membunuh dari balok pedang ini saja bisa membuat mereka yang berada di bawah peringkat Lord Sejati kehilangan kekuatan untuk melawan. Kekuatan pedang ini cukup untuk secara kritis mengancam peringkat Lord Sejati normal. Tuan Sejati Tiexiao, Sutua, dan Lintong semuanya mundur saat mereka mencoba membubarkan kekuatan. Bekas darah tertinggal di tubuh Lintong dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Apakah ini benar-benar kekuatan seseorang di True Mystic Rank? Bahkan Yu Tianhao tidak memiliki pelanggaran sekuat itu sebelum dia mencapai peringkat Lord Sejati. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng bergerak, dan sikap kasualnya menghilang. Kekuatan di pedang compang kemping Chang Yuyu bahkan membuat tombak Kekaisaran Es merasakan sesuatu. Langkah Chang Yuyu adalah serangan jarak jauh yang tidak memiliki pola apapun dan tidak bisa dihindari. Gelombang petir muncul di depan Zhao Feng dan mulai berputar dengan cepat. Ding ding ding. Percikan terbang kemana-mana saat balok pedang diblokir, tetapi ada beberapa balok pedang tajam yang kuat yang menebas langsung ke arah Zhao Feng. Sosok Zhao Feng menghilang di tengah angin dan kilat. Namun, pemahaman pedang Chang Yuyu melebihi harapannya. Beberapa sinar pedang terang terkunci padanya saat dia muncul kembali. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Weng gelombang-gelombang boom. Dengan suara gemuruh, dia mengirimkan gelombang angin dan kilat yang menghancurkan segalanya dalam radius 20 ya. Jelas kekuatan Chang Yuyu telah melebihi harapan Zhao Feng. Dia dipaksa untuk menggunakan kekuatan peringkat Lord Sejati. Hehe, setelah disulut oleh lawan, niat pedang Chang Yuyu telah meningkat ke tingkat lain, dan kekuatan dalam pedang warisan kuno juga bangkit. Teknik membunuh pedang tertinggi dari 7 pedang warisan memang menakutkan. Petik 2. Wajah Penatua Bai penuh dengan pujian dan kekaguman.
Sebuah penghalang tak terlihat memblokir gelombang sinar pedang yang mendekatinya. Dari para penonton, hanya Elder Bai yang bisa menonton dengan mudah. Dibandingkan dengan dia, dua pangkat sejati-sejati lainnya, Sutua dan Tuan Sejati Tiek Xiao, panik. Menarik, memang layak mendapatkan 7 pedang warisan. Zhao Feng senang bukannya terkejut saat dia mulai berkedip di sekitar area. Lapisan angin biru mengelilinginya dan itu mengirimkan busur petir yang menghancurkan balok pedang di dekatnya. Zhao Feng fokus pada gerakan. Dia gesit seperti angin sementara juga sesekali secepat kilat. Dia terkadang melakukan serangan balik dengan kecepatan dan kekuatan secepat kilat. Angin badai petir caotik, bola angin dan kilat terbentuk di telapak tangan Zhao Feng saat dia menciptakan hembusan angin dan hujan yang menderu-deru dalam radius 1 mil. Seluruh area diselimuti oleh awan gelap dan petir. Keterampilan ini telah melampaui teknik normal dan telah menggunakan esensi dari surga bumi Yuan Qi secara maksimal. Gaya pedang pembantai penghancuran. Ekspresi Chang Yuyu berubah saat dia dipaksa mundur oleh badai angin dan kilat. Dia menggunakan teknik pedang warisan lain dan menciptakan beberapa pedang angin. Tingkat pernapasan Chang Yuyu dipercepat saat kekuatan kebangkitan di pedang warisannya bergabung dengan niat pedangnya, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Namun, meski dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi sebelumnya, itu tetap tidak bisa menghentikan musuh di depannya. Zhao Feng telah memahami warisan Kaisar Petir Angin, dan setiap tindakannya menyebabkan pangkat Dewa Sejati yang normal menjadi waspada. Garis darah bocor dari mulut Chang Yuyu saat wajahnya menjadi putih. Angin bertiup di atas Chang Yuyu yang membuat tubuhnya mati rasa. Anda telah kalah. Tangan Zhao Feng perlahan menekan ke arah bahu Chang Yuyu. Chang Yuyu telah menggunakan gerakan yang kuat secara berurutan dan lebih dari setengah dari Yuan Qi-nya telah dikeluarkan, sedangkan Zhao Feng masih penuh energi. Inilah perbedaan antara True Lord Rank dan True Mystic Rank. Ini belum selesai. Gaya pembantaian pertahanan pedang surga. Petik 2. Niat pedang yang menggetarkan jiwa muncul dari Chang Yuyu dan tampaknya mengubah cahaya menjadi kegelapan. Seolah-olah dia sangat ingin menang, bahkan jika itu dimaksudkan untuk mengubah surga dan bumi. Tanpa menoleh, pedang kuno compang camping di tangannya melintas ke arah Zhao Feng dalam busur yang indah. Ekspresi semua orang berubah saat menonton adegan ini. Bahkan aku tidak bisa sepenuhnya memahami niat pedang ini. Pedang ini cukup untuk membunuh lebih dari setengah dari True Lord Rank, dan bahkan mereka yang berada di True Lord Rank tahap akhir akan merasa sulit untuk mundur tanpa cedera dari jarak yang begitu dekat. Petik 2. Wajah Elder Bai berubah menjadi kebahagiaan. Dia berharap pedang ini bisa membunuh Zhao Feng. Di sisi lain, Tiek Xiao dan Sutua tercengang. Tanpa ragu, niat dan kekuatan pedang Chang Yuyu telah mencapai puncak pedang Dao. Bahkan 2 peringkat Lord sejati ini merasa tidak berdaya melawan langkah ini. Boom! Riak air yang memesona memblokir pedang yang menakutkan ini. Suara mendesing. Riak air ini sepertinya mengandung kelembutan yang tidak bisa dijelaskan. 2 napas kemudian, lebih dari 90% sinar pedang indah telah memudar. Hanya cahaya kecil yang berhasil melewati riak itu. Rasanya dingin. Zhao Feng mengulurkan tangan dan menyentuh luka kecil di kulitnya. Kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia telah meremehkan lawannya. Selanjutnya, pedang terakhir Chang Yuyu tidak terduga, dan kekuatan yang dikandungnya cukup untuk membunuh True Lord Rank yang normal. Namun, luka kecil ini dengan cepat sembuh dengan bantuan kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng, menurutku kamu tidak akan sekuat itu. Apakah kamu bahkan menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Petik 2. Chang Yuyu tersenyum pahit saat dia pingsan. Serangan terkuatnya cukup untuk membunuh lebih dari setengah peringkat Lord sejati di luar sana, tetapi itu nyaris tidak mencabut Zhao Feng. Dengan kilatan cahaya putih, Penatua Bai meraih Chang Yuyu. Klan Bulan rusak. Sutua, tetua pertama, dan teman-temannya semua menghela napas. Meskipun pedang terakhir itu menakutkan dan menakutkan, mereka lebih mengagumi kekuatan Zhao Feng. Di depan gerakan itu, Zhao Feng masih bisa bereaksi, dan dia bahkan memiliki pertahanan yang kuat serta kemampuan penyembuhan. Setelah Zhao Feng ini keluar dari warisan yang tidak diketahui, dia terus berkembang seolah-olah dia adalah dewa. Garis keturunannya, serta keterampilannya, telah meningkat pesat. Petik 2. Mata Penatua Bai berkedip saat dia menatap Zhao Feng beberapa saat. Zhao Feng merasakan niat membunuh dan bahaya yang samar, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.
Beberapa saat kemudian, Penatua Bai melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng dan pergi. Dia hanya memiliki kesempatan 60% untuk membunuhnya. Bocah ini berfokus pada angin dan petir. Kecepatan dan pelanggaran adalah keahliannya. Garis keturunan matanya juga defensif dan bisa sembuh. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Penatua Bai merasa itu terlalu merepotkan. Dia hampir tidak dapat menemukan kekurangan dari Zhao Feng dan merasakan kepalanya sakit. Selain itu, ada 2 peringkat Lord sejati lainnya di sini dan agama darah besi tidak sederhana. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaan mereka. Alasan seperti itu membuat Penatua Bai menyerah membunuh Zhao Feng untuk saat ini. Bab 473 Pemimpin Divisi Bulan Scarlet. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia melihat Penatua Bai pergi bersama Chang Yuyu. Elder Bai ini bukan dari area Cloud. Dia pasti memiliki niat untuk datang ke klan Bulan Rusak. Petik 2. Kebencian memenuhi wajah Lin Tong. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah tiba, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Penatua Bai padanya? Lin Tong adalah seseorang yang menyimpan dendam, dan sekarang dia membenci Penatua Bai. Dia mencapai puncak True Lord Rank dan tidak terduga. Saya harap dia tidak akan mengganggu situasi di area Cloud. Petik 2. Su Tua menghela napas. Baik dia dan Tuan Sejati Tiek Xiao merasa tertekan ketika mereka menghadapi Penatua Bai. Dia harus menjadi penguat dan pengawal pribadi untuk Chang Yuyu. Zhao Feng tidak percaya apa yang dikatakan Lin Tong. Menurut analisisnya sendiri, Penatua Bai harus berada di sisi yang sama dengan Zhao Feng dan aliansi pembunuh naga. Namun, tidak peduli apa, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mengacaukan tempat ini. Rasa dingin muncul di mata Zhao Feng. Ini bukan hanya karena dia yakin, itu juga karena Zhao Feng tidak ingin orang lain memasuki area Cloud. Setelah semua ini selesai, Zhao Feng kembali ke pengasingan. Dia memperoleh beberapa wawasan dari pertempuran dengan Chang Yuyu dan perlu mengkonsolidasikan yayasannya. Setengah hari kemudian, aura Zhao Feng disembunyikan. Sumber jiwa sejati di dalam dantiannya telah menebal dan keadaan cair jiwa sejati berkilau. Kiroh sejatinya secepat kilat dan gesit seperti angin saat bersenandung di seluruh tubuhnya. Sedikit aura ini cukup untuk dengan mudah membunuh mereka yang berada di peringkat manusia sejati. Ki True Spirit dari True Lord Rank sangat besar dan hanya sedikit saja yang bisa membunuh orang-orang di Ascended Realm. Itu sama dengan bagaimana kekuatan sejati dari seseorang di alam Ascended dapat dengan mudah membunuh orang-orang di alam konsolidasi. Ada 7 alam besar di dunia kultivasi dan tanpa sadar, saya telah mencapai puncak yang ketiga. Zhao Feng menghela nafas saat dia melihat kembali ke masa lalu. Ada 7 alam besar dari zaman kuno sampai sekarang, alam konsolidasi, alam naik, alam roh sejati, alam inti asal, alam dewa kekosongan, alam cahaya mistik, dan alam ilahi surgawi. Zhao Feng saat ini berada di langit ketiga dari alam roh sejati, peringkat Tuan Sejati, dan dia berada di puncak area awan. Dia adalah seorang ahli bahkan dalam lingkup seluruh benua. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam tombak kekaisaran es, senjata warisan kelas bumi. Zhao Feng tidak berani mengambil tombak kekaisaran es setelah kembali ke benua bunga Azure. Dia tahu seberapa besar kejutan yang akan dibawa senjata kelas bumi ke benua itu, bahkan jika itu rusak. Ada legenda tentang senjata kelas bumi. Dalam catatan kuno, pernah ada negara besar, dinasti Daguang. Dinasti adalah sesuatu yang tidak akan pernah diimpikan oleh benua bunga Azure saat ini. Saat ini, benua memiliki negara kecil, negara kuat, dan negara besar. Kata dinasti dilarang. Namun, penguasa dinasti Daguang tidak mempercayai hal ini dan tetap menciptakan sebuah dinasti. Tidak lama kemudian, sebuah senjata dewa muncul dan dinasti Daguang hancur dalam satu malam. Sejak saat itu, dinasti menjadi legenda dan dilarang. Tombak kekaisaran di tanganku adalah senjata kelas bumi yang rusak dan sebagian besar kekuatannya tertidur. Zhao Feng diperiksa. Setelah tombak kekaisaran es bergabung ke dalam tubuhnya, tombak itu menghilang. Namun, Zhao Feng bisa merasakan informasi yang terkandung di dalamnya. Elemen Ice Imperial Spear sangat cocok dengan Zhao Feng dan dapat dipahami kapan saja. Seiring waktu berlalu, dia mulai memahami bagaimana menggunakan garis keturunan es dan airnya. Beberapa hari kemudian, sepertinya tombak kerajaan dalam kondisi seperti tidur di tubuhku.
Jika saya benar-benar mengedarkan garis keturunan saya mungkin hampir tidak dapat menggunakan kekuatannya. Petik 2. Zhao Feng merasa harus mencobanya, tetapi dia dengan paksa menyingkirkan pikiran ini. Dia tidak berani membiarkan aura senjata kelas bumi dilepaskan. Itu mirip dengan manusia yang tiba-tiba mendapatkan mesin pembunuh yang menakutkan. Kegembiraan, harapan, dan ketidaknyamanan yang mereka miliki. Sky Cloud Forest. Ada danau besar di kedalaman hutan awan langit. Pada hari ini, suara gemuruh yang dalam datang dari dalam danau. Dengan kuala, seekor ular piton hitam besar, panjangnya sekitar 20 meter, melompat keluar dari danau. Auranya yang kuat dan berdarah membuat binatang buas dalam jarak 10 mil gemetar ketakutan. Seorang pria dan wanita juga melayang keluar dari kedalaman Sky Cloud Forest seperti hantu. Wanita itu berpakaian hitam dan memiliki wajah yang sangat normal. Ekspresinya setenang air. Pelindung Yumo, Blackwater Pythonmu baru saja memakan beberapa binatang True Spirit Realm belum lama ini, dan bahkan memakan manusia True Mystic Rank. Auranya jauh lebih kuat setelah terbangun kali ini. Petik 2. Pria berbaju putih tersenyum tipis. Blackwater Python seperti gunung kecil yang berdiri diam. Tiba-tiba membuka dua mata yang lebih besar dari lentera, dan itu cukup untuk menakuti orang sampai mati. Aku telah memberikannya tanah 3 yin dan air setan merah. Kekuatan bertarungnya sekarang sebanding dengan True Lord Rank. Petik 2. Senyuman muncul di wajah wanita itu. Ini adalah makhluk yang sebanding dengan True Lord Rank. Sepertinya pelindung Yumo akan segera diperlakukan dengan sangat penting oleh eselon atas dari agama setan bulan merah. Petik 2. Pria berbaju putih itu berkata dengan iri. Pelindung Sanling terlalu rendah hati. Aku mendengar bahwa 2 True Lord Ranks meninggal satu demi satu karena teknik pedang rumput Sanling setengah tahun yang lalu di negara yang kuat di utara. Petik 2. Wanita jelas tidak berani meremehkan pria di depannya. Keduanya melangkah ke Blackwater Python dan pergi. Segera, sebuah kuil tua muncul di depan. Pelindung Yumo, pelindung Sanling, kami telah menunggu kalian berdua. Mayat jelek muncul dari dalam kuil. Itu memiliki garis-garis berdarah di seluruh. Pelindung darah mayat. Ketiga pelindung itu melintas ke dalam kuil misterius. Di dalam gedung yang rusak. Salam, 3 pelindung. Beberapa sosok bangkit dari sudut dan membungkuk. 3 pelindung telah muncul. Rupanya, pemimpin kali ini adalah pemimpin subdivisi Bati. Petik 2. Situasi di area Cloud sangat buruk. Kudengar wakil pemimpin subdivisi Yulong dan pelindung Blood Corps yang licik kalah. Petik 2. Ada lusinan aura di dalam kuil. Aura yang paling lemah berada di True Mystic Rank dan banyak dari mereka bertanggung jawab untuk menjaga. Apakah kamu perlu bertanya? Wakil pemimpin subdivisi Yulong kehilangan 1 kaki dan pelindung Blood Corps kehilangan 1 lengan. Rupanya, semua ini dilakukan oleh seorang junior. Petik 2. Kebanyakan dari mereka berinteraksi dengan indera spiritual atau teknik rahasia. Palace Lord Yulong dan Palace Lord Blood Corps keduanya ada di grup. Kursi depan kosong, dan Palace Yulong duduk di kursi kedua dengan ekspresi gelap. Pemimpin subdivisi ada di sini. Suara gemetar terdengar di seluruh kuil dan aura ketat memenuhi gedung yang kacau itu. Aura yang dalam muncul di dalam kuil dan memanggil hembusan angin. Kuil itu sepertinya bergetar dengan turunnya orang seperti itu. Salam, pemimpin subdivisi. Lusinan sosok di dalam kuil, termasuk Palace Lord Yulong, pelindung Blood Corps, dan pria dan wanita yang masuk belum lama ini, berdiri. Sosok besar muncul di kursi pertama. Ukuran tubuhnya sebanding dengan sapi, dan sosok ini memiliki wajah gemuk dengan mata kecil. Telapak tangannya seukuran kipas dan otot-ototnya seperti merinding di sekujur tubuhnya. Orang ini seperti menuruni gunung. Beberapa sosok di bawah ini mulai berkeringat dan merasa tidak bisa bernapas. Pemimpin subdivisi Bati, saya tidak berpikir Anda akan benar-benar datang mendukung area Cloud. Suara dingin datang dari Palace Lord Yulong. HMPH, Yulong, kamu adalah seseorang yang memiliki potensi untuk bangkit dalam agama. Namun setengah dari subdivisi dikalahkan oleh anak nakal? Pemimpin subdivisi Bati mendengus tidak puas. Mendengar ini, wajah Palace Lord Yulong menjadi jelek, tapi dia tidak meletus. Dalam hal kekuatan dan status, penguasa istana Yulong telah jatuh karena kakinya yang terluka dan dia tidak lebih kuat dari beberapa pelindung. Untuk bagian selanjutnya dari diskusi, Palace Lord Yulong tetap diam.
Aku mendengar bahwa pemimpin subdivisi Bati sangat pintar dan petarung yang sangat baik dan membunuh 9 real spirit true sekaligus, termasuk True Lord Rank. Kami akan mendengarkan perintah Anda mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2. Di sisi lain, Protektor Blood Corps banyak berpartisipasi dalam diskusi. Tepat sekali, kami dapat menjaga area cloud sendiri. Petik 2. Yang lainnya setuju. Sekelompok idiot. Suara pemimpin subdivisi Bati membuat kuil bergetar. HMPH, jika si bocah Zhao Feng itu mudah ditangani, menurut Anda apakah Yulong akan dikalahkan? Apakah menurut Anda judul keajaiban luar biasa hanya untuk pertunjukan? Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati menderu dan membuat yang lainnya berkeringat. Jelas, dia juga bukan seseorang yang mudah tersedot. Yulong, saran apa yang kamu punya? Mata pemimpin subdivisi Bati tertuju pada Palace Lord Yulong yang diam. Yulong berbicara, bawahan ini merekomendasikan untuk pertama-tama menjaga 2 negara kuat dan 13 negara kecil dan menyaksikan perubahannya. Kita harus mengambil waktu kita. Petik 2. Pengecut, agama setan bulan merah tidak pernah memiliki sampah sepertimu saat kami menguasai benua. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati mengutuk dan meludahi istana Lord Yulong. Palace Lord Yulong akan segera keluar tapi menjadi dingin ketika dia mengangkat kepalanya. Sebuah mata tampak berada di langit, dengan dingin melacak semua gerakannya. Perasaan ini menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Bab 474 bermain-main dengan setan. Palace Lord Yulong memiliki perasaan aneh saat dia mengangkat kepalanya. Seolah-olah sebuah mata dengan dingin menatap setiap tindakannya. Tiba-tiba, mata langit biru muncul di awan dan tampak menyatu dengan langit dan bumi. Palace Lord Yulong melompat ketakutan. Yulong, apa yang salah denganmu? Pimpinan subdivisi Bati bertanya dengan tidak senang. Dia baru saja mengutuk Yulong dan berpikir bahwa yang terakhir akan membalas. Banyak tokoh di dalam gedung, termasuk pelindung Blood Corps, pelindung Yumo, dan pelindung Sanling, semua memandang ke arah Palace Lord Yulong dengan kaget. Apakah dia benar-benar akan melawan pemimpin subdivisi Bati? Semua orang berkeringat untuk Palace Lord Yulong, jelas berpikir segalanya tidak akan berjalan baik untuknya. Pemimpin subdivisi, tidak bagus. Zhao Feng itu mungkin sudah ada di sini, lihat. Petik 2. Palace Lord Yulong berseru dan menunjuk keluar. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda siapapun di bawah sinar bulan. Para ahli yang hadir bahkan membuka indera spiritual mereka, namun mereka tidak menemukan jejak apapun dalam radius belasan mil. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat ke arah Palace Lord Yulong dengan penuh pertanyaan. Mengapa itu hilang? Palace Lord Yulong sepertinya telah melihat hantu. The Eye of Heaven memudar dalam sekejap mata, seolah-olah itu hanya perasaan. Semuanya, kamu harus percaya padaku. Saya tahu saya melihat mata Zhao Feng sekarang. Dia mengawasi kita dengan metode rahasia. Petik 2. Palace Lord Yulong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Ketika seseorang mencapai levelnya, mereka akan percaya diri dengan indera mereka. Namun, orang-orang di dalam gedung agak curiga. Wakil pemimpin subdivisi Yulong, maksudmu bocah Zhao Feng itu diam-diam mengikuti kita? Senyuman muncul di wajah gemuk pemimpin subdivisi. Matanya meninggalkan kesan yang dalam padaku. Itu bukan hanya perasaan. Petik 2. Palace Lord Yulong menatap keluar, tapi Eye of Heaven tidak muncul lagi. Hehe, wakil pemimpin subdivisi Yulong, kenapa hanya kamu yang merasakannya dari kita semua di sini? Bisakah pemimpin subdivisi tidak merasakannya bahkan dengan kultivasinya? Atau bagaimana dengan pelindung Yumo, yang keahliannya dalam mendeteksi dan memiliki indera terbaik di antara kita? Petik 2. Pria berbaju putih, pelindung Sanling, tersenyum. Semua orang setuju dengan apa yang dia katakan. Saya ingin percaya apa yang Anda katakan. Oh, andai saja bocah itu berani datang. Aku hanya takut dia terlalu takut untuk datang, hahaha. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati tertawa terbahak-bahak dan menciptakan hembusan angin yang menerbangkan pasir. Yang lainnya mulai memujinya. Palace Lord Yulong duduk sambil menghela nafas, kalah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka tidak ingin mempercayainya. Selanjutnya, kelompok ahli ini tidak perlu takut pada apapun di dalam area cloud. Dalam waktu 3 hari, aku akan memimpin pelindung Yumo, pelindung Sanling, dan selusin lainnya ke klan Bulan Rusak. Kami pertama-tama akan menghapus klan Bulan Rusak, lalu mengurus aliansi pembunuh naga dan bibit lainnya.
Adapun Yulong dan Blood Corps, kalian berdua bertanggung jawab untuk membersihkan sisa-sisa. Petik 2. Suara pemimpin subdivisi Bati penuh dengan kekuatan. Meskipun dia telah meminta saran dari orang lain, dia tidak benar-benar mendengarkan siapapun dan melanjutkan rencananya. Palace Lord Yulong tetap tanpa ekspresi dan diam. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah ke arah langit di luar. Tiba-tiba, jantungnya melonjak sekali lagi, itu muncul. Mata transparan besar muncul entah dari mana. Diskusi di dalam gedung segera pecah saat semua orang melihat keluar. Wakil pemimpin subdivisi Yulong, apa yang kamu lakukan? Semua orang tidak puas. Tidak ada apa-apa di luar. Palace Lord Yulong hampir batuk seteguk darah. Eye of Heaven telah menghilang dalam sekejap mata. Sebelum menghilang, Palace Lord Yulong bahkan melihat kesenangan di matanya. Yulong, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kemarahan muncul di wajah pemimpin subdivisi Bati. Jika itu adalah anggota normal, dia pasti sudah membunuh mereka. Wajah Palace Lord Yulong memerah dan hijau saat dia mencoba mengatakan sesuatu. Itu pasti Zhao Feng yang sengaja mempermainkanku. Palace Lord Yulong memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa bahkan jika Eye of Heaven muncul lagi. Itu seperti kisah anak laki-laki yang menangis serigala. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya lagi. Seperti yang diharapkan, Eye of Heaven muncul sekali lagi dan menatap dengan dingin. Hati Palace Lord Yulong jatuh. Dia merasa tidak nyaman dan tertekan. Namun, hanya dia yang bisa merasakan tekanan ini. Palace Lord Yulong membuka indera spiritualnya dan memindai segala sesuatu dalam jarak puluhan mil, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Zhao Feng. Sulit membayangkan teknik rahasia seperti apa Eye of Heaven ini. Palace Lord Yulong tidak berpikir bahwa Eye of Heaven ini hanya mengawasi dirinya sendiri. Di dalam gedung, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada orang kedua yang merasakan kehadiran mata surga. Pelindung Yumo tiba-tiba merasakan tekanan dan mata yang sepertinya mengawasinya. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya ke arah langit malam di luar. Namun, pandangan yang satu ini membuatnya jatuh ke jurang yang tak terbatas. The Eye of Heaven melepaskan kekuatan energi mental yang bergabung dengan kegelapan. Pelindung Yumo tiba-tiba meraung dan melambaikan tangannya, mengeluarkan cairan yang memercik ke semua orang di dalam gedung. Cairan itu mengandung kekuatan erosif yang mengerikan yang bisa mengubah alam roh sejati normal menjadi genangan air. Jeritan yang menusuk tulang datang dari dalam gedung. Ini adalah benteng dari agama iblis bulan merah dan pelindungnya termasuk di antara kekuatan tempur teratas. Hampir 10 orang terluka oleh serangan pelindung Yumo, dan 5 atau 6 meninggal. Pelindung Yumo, apa yang kamu lakukan? Pelindung Sanling, pelindung darah mayat, dan teman-temannya semuanya terkena. Niat membunuh muncul di mata pelindung Yumo saat dia melambaikan tangannya yang seperti giok, memanggil ular piton hitam sepanjang 20 yard. Bangunan tempat mereka hancur dan kekuatan Arai tidak cukup kuat untuk memblokir serangan binatang True Lord Rank. Cepat menghindar, piton hitam ini sebanding dengan True Lord Rank. Petik 2. Apa yang salah dengan pelindung Yumo? Cepat tahan dia. Petik 2. Pelindung Yumo dan ular piton hitam itu menatap untuk menyerang seluruh pelipis. Anggota agama setan bulan merah dengan cepat menghindar dengan panik. Pelindung Yumo dan piton hitam sama-sama sebanding dengan 2 peringkat Lord sejati. Pelindung Blood Corps dan teman-temannya lari lebih cepat dari kelinci. HMPH, semua orang harus percaya padaku sekarang. Palace Lord Yulong mencibir dan melihat ke arah langit. Anggota agama setan bulan merah menarik napas dingin. The Eye of Heaven membuat hati mereka bergetar. Gelombang-gelombang boom. Pelindung Yumo dan ular piton hitam mulai menyerang semua orang yang terlihat. Pemimpin subdivisi Bati meraung saat kapak besar muncul di tangannya. Panjangnya 2 atau 3 yard dan hitam pekat, dan itu melepaskan aura haus darah. Mendominasi Heaven Slash. Kapak besar menebas udara dan tekanan angin yang diciptakan membuat para anggota lainnya sulit bernapas. Suara mendesing. Piton hitam seukuran gunung kecil itu dipotong menjadi 2 oleh pemimpin subdivisi Bati. Dengan ledakan, piton berubah menjadi gunung kecil daging. Anggota agama setan bulan merah menyaksikan dengan kaget. Kekuatan pemimpin subdivisi Bati sangat menakutkan dan piton hitam yang sebanding dengan True Lord Rank dipotong-potong seperti mentimun. Orang harus tahu, binatang besar memiliki kekuatan hidup yang kuat dan banyak waktu dan energi yang dibutuhkan untuk membunuh mereka. Misalnya, pohon Yao yang menjulang di dalam reruntuhan suci ungu begitu.
Namun, pemimpin subdivisi Bati berspesialisasi dalam senjata berat dan merupakan pengecualian. Beberapa napas kemudian, setelah kekacauan awal, pelindung Yumo ditahan oleh yang lain. Kali ini, pemimpin subdivisi Bati tidak melakukan apapun. Senjata beratnya terlalu kuat dan secara tidak sengaja akan membunuh atau melukai seseorang. Ancaman ular piton hitam terlalu besar dan harus dihancurkan dengan satu kapak. Setelah semua kekacauan itu, kuil tempat mereka berada telah dihancurkan. Di bawah sinar bulan, anggota agama setan bulan merah berdiri di sekitar. Ekspresi dari pemimpin subdivisi Bati dan anggota lainnya sangat jelek. Banyak dari mereka memandang ke langit dengan gelisah, tapi Eye of Heaven sudah lama menghilang. Kamu Long, jika kamu sudah menemukan bocah itu, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Pemimpin subdivisi Bati meraung. Pelos Lord Yulong hampir meledak karena marah saat dia berteriak kembali, "Aku sudah memperingatkanmu 2 kali, tapi siapa yang mengatakan, aku hanya takut dia tidak akan datang." Pemimpin subdivisi Bati melolong saat dia mengangkat kapak berdarah raksasa itu. Pemimpin subdivisi, harap tenang. Pelindung Sanling, pelindung darah mayat, dan ekspresi perusahaan semuanya berubah. Pemimpin subdivisi, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Garis keturunan mata bocah itu berspesialisasi dalam menemukan kekurangan emosi. Pelindung Yumo baru saja ditipu olehnya. Petik 2. Pelindung Blood Corps dengan cepat memperingatkan. Mendengar ini, hati anggota lainnya bergetar. Semua orang melihat apa yang terjadi pada pelindung Yumo. Di antara grup, pelindung Yumo mengkhususkan diri dalam teknik energi mental dan mengendalikan binatang buas. Namun seorang ahli seperti dia telah dikendalikan oleh Eye of Heaven? Cari, gali tanah jika perlu dan bawa anak nakal itu ke sini. Petik 2. Mata pemimpin subdivisi Bati dipenuhi dengan kebencian saat dia meraung. 1 jam kemudian, anggota agama setan bulan merah telah mencari lebih dari 100 mil, tetapi tidak ada tanda-tanda aura yang tidak biasa atau jejak apapun. Bab 475 Pengejaran 1000 mil. 1000 mil jauhnya, di atas gunung. Rambut Zhao Feng tertiup angin. Ekspresinya membeku seperti mayat. Di bahunya ada seekor kucing abu-abu perak yang menguap dengan malas. Mata redup Zhao Feng tiba-tiba menyala dan pandangannya kembali ke tubuhnya. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk menggunakan Eye of Heaven meningkat seiring dengan bertambahnya jarak, kekuatannya sebenarnya meningkat. Ekspresi Zhao Feng sedikit lemah, tapi dia senang. Jika anggota agama setan bulan merah tahu situasi Zhao Feng saat ini, siapa yang tahu betapa terkejut dan tidak berdayanya mereka. Untuk bisa menggunakan Eye of Heaven dari jarak ribuan mil, ini sudah melebihi imajinasi banyak orang. Di sisi lain, energi yang dikeluarkan 10 kali lebih banyak dari biasanya. Untungnya, jiwa Zhao Feng telah melampaui peringkat dewa sejati normal setelah menyerap esensi jiwa-jiwa kayu, dan evolusi mata spiritual dewa memungkinkan Zhao Feng untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik, mengurangi energi yang dikeluarkan. Setelah menggunakan Eye of Heaven, Zhao Feng tidak terus maju, meskipun dia masih memiliki sisa energi. Dia duduk dan mulai memulihkan kekuatan garis keturunannya. Saat dia memulihkan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng juga memahami informasi di dalam Ice Imperial Spear dan Wind Lightning Stone Tablet. 1000 mil jauhnya, kuil kuno itu telah menjadi puing-puing. Anggota agama setan bulan merah merasa tidak nyaman. Meskipun ada banyak ahli yang hadir, mereka tidak merasa aman. Melapor ke pemimpin subdivisi, pelacak top di sini semuanya telah menggunakan beberapa teknik rahasia tetapi belum menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sosok hitam setengah berlutut di tanah. Beberapa orang lainnya juga kembali, tanpa ada yang perlu dilaporkan. Pemimpin subdivisi Bati meraung seperti monster di malam hari. Pemimpin subdivisi, bawahan ini takut teknik rahasia Zhao Feng dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh. Pelindung Yumo berkata dengan hati-hati dengan nada lemah. Dia baru saja dikendalikan oleh teknik mata Zhao Feng dan menyebabkan banyak kerusakan pada subdivisi. Piton hitamnya juga mati. Dia takut dan membenci pemilik mata itu. Itu mungkin benar. Kami memiliki banyak orang dan kekuatan pertempuran pemimpin subdivisi tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, dia tidak akan berani datang. Petik 2. Mata pelindung Blood Corps berbinar dan dia menganggukkan kepalanya. Banyak ahli di sini berpengetahuan luas dan setuju dengan teori ini. Benar, bagaimanapun juga, Eye of Heaven bukanlah bentuk fisik. Tapi ada beberapa masalah. Bagaimana Zhao Feng tahu kita ada di sini? Petik 2.
Mata Palace Lord Yulong dengan dingin mengamati anggota agama setan bulan merah. Rambut banyak anggota diluruskan saat mereka ditatap oleh Palace Lord Yulong. "Maksudmu, kita punya mata-mata?" Pemimpin subdivisi Bati bertanya dengan dingin sambil menjilat bibirnya dengan kejam. Anggota agama setan bulan merah langsung saling memandang dengan waspada. Kecurigaan Palace Lord Yulong membuat suasana menjadi berat. Banyak orang tegang dan tidak berani rileks. Ini berlangsung selama setengah malam, tetapi Eye of Heaven tidak muncul kembali. Pemimpin sub bagian Bati mulai menanyai anggota secara terpisah. Jeritan terdengar saat cahaya mulai muncul di langit. Ini adalah pemimpin subdivisi mata-mata ketiga yang telah terbunuh. Petik 2. Para pelindung saling memandang. Menjadi curiga seperti ini bukanlah rencana terbaik. Palace Lord Yulong menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu sumber semua ini adalah dia. Jika bukan karena tanda mata dewa padanya, tempat ini tidak mungkin ditemukan oleh Zhao Feng dengan tepat. Di hari kedua, saat matahari terbit, orang-orang dari agama setan bulan merah melanjutkan perjalanan mereka, semuanya lelah. Pertahanan terbaik adalah serangan yang bagus. Aku tidak percaya bocah itu tidak akan keluar jika kita pergi ke klan bulan rusak. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati akhirnya menghentikan interogasi dan memutuskan untuk menyerang. Para pelindung tidak membantah. Saat ini, musuh berada dalam kegelapan saat mereka berada dalam cahaya. Ini adalah taktik terbaik. Anggota agama setan bulan merah melakukan perjalanan di udara dengan tunggangan terbang mereka. Selama setengah hari berikutnya, Eye of Heaven tidak muncul. Zeze, garis keturunan mata bocah itu jelas membawa harga yang mahal dan tidak bisa digunakan terus-menerus. Beberapa anggota agama setan bulan merah tersenyum. Suasana tegang mulai rileks. Di pagi hari di hari kedua, semua anggota agama setan bulan merah merasakan tekanan energi mental yang tak terlihat. Melihat ke langit, Eye of Heaven muncul dan mengamati mereka dengan dingin. Ini muncul lagi. Hati orang-orang dari agama setan bulan merah bergetar. Kebanyakan dari mereka tidak bisa bernapas. Semuanya, hati-hati. Seluruh agama setan bulan merah bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Junior, jika kamu tidak datang ke sini, aku akan membunuh semua orang di klanmu. Pemimpin subdivisi Bati mengungkapkan senyum kejam dan mengancam. Dia melambaikan kapak berkarat di tangannya dan menebas ke atas. Meskipun serangan pemimpin subdivisi Bati sangat kuat dan dapat membunuh peringkat Lord sejati yang normal, serangan itu melewati Eye of Heaven tanpa menimbulkan kerusakan. Kali ini, Eye of Heaven hanya bertahan 2 atau 3 napas dan tidak melakukan apapun yang jelas terhadap agama setan bulan merah. The Eye of Heaven memiliki semburat keceriaan di dalamnya sebelum menghilang. Anggota agama setan bulan merah menghela nafas, tetapi di saat berikutnya, kuda terbang di bawah kaki mereka semua memekik dan mulai menyerang ke tanah seolah-olah mereka gila. Apa yang sedang terjadi? Semuanya, hati-hati. Seluruh kelompok agama setan bulan merah tertangkap basah dan mereka terluka karena tunggangan terbang. Boom boom. Makhluk terbang yang kuat ini bergegas turun dari langit dan menghancurkan tulang mereka sendiri. Bahkan pemimpin subdivisi Flaming Giant Lion Bati juga disertakan. Mata pemimpin subdivisi Bati melotot saat dia menjadi gila dan melolong ke langit. Surga bumi Yuan Qi dalam radius 10 mil mulai bergetar dan aura yang kuat membuat peringkat dewa sejati lainnya tidak nyaman. The Flaming Giant Lion adalah binatang berharga yang sebanding dengan True Lord Rank. Namun, itu hanya melemparkannya dan menyerbu langsung ke tanah, menjadi tumpukan darah dan daging. Berapa banyak tekanan yang akan ada jika seseorang dibebankan langsung ke bawah dari langit pada ketinggian seperti itu? Mengesampingkan mereka yang berada di peringkat Lord sejati, bahkan mereka yang berada di alam inti asal akan hancur berkeping-keping jika mereka tidak memiliki pertahanan. Meskipun Eye of Heaven tidak melukai anggota manapun kali ini, itu membunuh sebagian besar tunggangan terbang mereka. Alam roh sejati hanyalah tahap belajar terbang. Seseorang membutuhkan kuda terbang untuk menempuh jarak yang jauh. Ini terutama terjadi pada mereka yang berada di peringkat manusia sejati. Setelah beberapa ratus mil, Key of True Spirit mereka akan habis sepenuhnya. Hanya mereka di True Lord Rank yang memiliki sumber True Spirit yang cukup tebal dan padat untuk terbang beberapa ribu mil sekaligus. Beberapa saat kemudian, anggota agama setan bulan merah mendapatkan kembali ketenangan mereka, tetapi mereka semua memiliki ekspresi cemberut.
Lagi pula, banyak dari tunggangan terbang mereka telah bersama mereka selama bertahun-tahun dan merupakan pendamping. Melapor ke pemimpin subdivisi, semua kuda terbang utama kami telah mati. Jika kita ingin mengganti tunggangan terbang, kita perlu waktu setengah bulan lagi untuk mencapai klan bulan rusak. Petik 2. Seorang anggota berkata dengan ekspresi tertekan. Para pelindung dan para ahli lainnya semuanya memiliki harapan yang serius dan merasa gelisah. Meskipun Zhao Feng tidak melukai siapapun, dia telah memperlambat kemajuan mereka lebih dari setengahnya. Ini berarti mereka membutuhkan setidaknya 2 kali lebih banyak waktu untuk mencapai klan bulan rusak. Zhao Feng ini juga berspesialisasi dalam penjinakan binatang. Mata pelindung Yumo penuh dengan keterkejutan. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Zhao Feng bisa memaksa tunggangan anggota agama setan bulan merah untuk bunuh diri. Setelah melakukan perjalanan dalam jumlah tertentu, anggota agama setan bulan merah menjaga jarak di antara mereka sendiri saat mereka mengamati langit. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam jumlah waktu ini, Eye of Heaven hanya muncul sekali lagi, tetapi menghilang setelah setengah nafas. Meski begitu, ini membuat hati mereka bergetar. Aku akan terbang ke sana dan menghancurkan klan bulan rusak dan merobek kulit Zhao Feng dan membuatnya merasakan sakit yang tak terbayangkan. Wajah pemimpin subdivisi Bati dipenuhi dengan kekejaman. Di malam hari ketiga, The Eye of Heaven muncul entah dari mana, tapi auranya sangat tersembunyi. Selalu ada anggota agama setan bulan merah yang berjaga-jaga. Pekikan tajam terdengar di udara, seolah-olah pedang memotong angin. Palace Lord Yulong tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab dan secara naluriah membuka Key of True Spirit-nya. Namun, saat suara angin masuk ke mata mereka, sudah terlambat. Suara mendesing. Bilah angin besar setengah transparan menebas ke depan. Pria berbaju putih, pelindung Sanling, berteriak. Sebelum dia bisa memanggil Key of True Spirit-nya, tubuhnya telah dipotong menjadi 2. Yang lainnya menarik napas dingin. Pelindung Sanling sudah mati. Semua orang merasakan tulang mereka menjadi dingin. Seolah-olah mereka sedang berjalan di atas ngarai dengan tali logam yang bisa patah kapan saja. Setelah melakukan pembunuhan pertama, Eye of Heaven menghilang dengan kilatan mengejek. Anggota agama setan bulan merah menghela nafas, tetapi sesuatu terjadi segera setelah itu. Mata dewa api petir angin, The Eye of Heaven muncul sekali lagi, tapi kali ini berubah menjadi biru dan auranya berbeda. Api setengah transparan mendarat di pelindung Yumo dan meledak dengan suara bang. Wanita itu menjerit saat tubuhnya diselimuti oleh angin dan petir. Serangan itu melewati dunia fisik dan ke dalam jiwanya. Kulit kepala semua orang kesemutan. Pelindung Yumo hanya bertahan 1 atau 2 napas sebelum berubah menjadi debu. Dia tidak memiliki garis keturunan yang kuat dari Palace Lord Yulong, dan kekuatan Wind Lightning True Flame Zhao Feng telah meningkat setelah mencapai True Lord Rank.